Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya nih, gitu kan. Nah, manfaatnya adalah, jadi Asana ini manfaatnya apa, Bang, gitu kan? Bagaimana caranya Abang bisa melihat tugas-tugas kami? Kan gitu kan. Masuklah kita ke tim yang ini, workshop dasar ini, ya kan. Contoh misalnya Putra mau tarik data dari ini ya, pelatihan marketing bisnis online yang kita bikin tadi ya Pak Yuna ya. Nah, ini kita bisa klik di sini, set. Habis itu Putra ekspor. Ekspor sebagai CSV. Nah, ini kalau Putra ekspor, yang terjadi adalah akan ada file yang di-download. Gitu kan, khusus ya untuk ini ya, untuk project. Hmm. Dan di sini akhirnya jadi kelihatan nih, apa tugas-tugasnya, kapan dibuatnya, kapan selesainya, dimodif terakhir kapan, nama tugasnya apa, kolomnya di bagian mana, assignee-nya siapa. Ini bisa kelihatan semua sama Putra. Kapan tanggal mulai, kapan tanggal selesai. Nah, ini tanggal mulai ini karena fitur bayar, jadi dia kosong aja. Suntuk memang, tapi gitulah. Projectnya apa, habis itu kira-kira tugas utamanya apa gitu. Nah, jadi di sini bisa kelihatan semua, gitu kan. Nah, ini baru satu project, Pak. Bisa putar tarik juga dari semua orang. Contoh, misalnya Putar cuma mau tarik tugas-tugasnya dari Pak Rusdi aja, gitu kan. Nah, Putar balik lagi nih ke tim, Putar cari di sini. Nah, di sini Putar bikin view task. Otomatis Putar kelihatan, oh Pak Rusdi rupanya tugasnya cuma satu, yang kelihatan sama Putra. Nah, kalau Pak Rusdi masukin tugasnya ke My Task nih, yang di sini, itu tuh nggak kelihatan sama Putra, karena ini sifatnya personal, gitu. Jadi ini nggak kelihatan ini sama yang lain. Nah, makanya untuk reporting nanti kita akan bikin masing-masing itu satu project untuk satu orang. Jadi itu bisa jadi alatnya, nanti Putar tinggal tarik datanya di situ. Nanti Putar tunjukin kayak gimana bentuknya. Nah, itu kan baru data yang di sini, cara nariknya. Nah, data mana yang udah betul-betul kelihatan gitu. Nah, ini ada contohnya di sini. Yang asal nih, contoh laporan ya. Oke. Nah, ini master data Putra. Jadi ini udah dari sebulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi inilah semua ini tugas-tugas si Sari, tugas-tugas si Pak Indra, tugas-tugas si Reja. Ini udah Putra kumpulin nih kemarin. Kemudian Putra di sini bikin analisa tambahan gitu. Nah, ini Putra bikinnya pakai Excel sendiri. Misalnya gini, kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan kita adalah kita itu tugas itu nggak ada deadline-nya. Jadi Putra mau tahu dulu nih, ini tugas ini mana nih yang belum ada deadline-nya. Kalau belum ada deadline-nya, kemungkinan itu belum selesai atau mungkin udah selesai tapi udah ke checklist kan gitu kan. Ya udah, di sini Putra bikin nih, kalau dia perlu deadline berarti dia satu. Nah, jadi Putra kayak komputer aja. Kalau misalnya dia nggak perlu deadline berarti dia nol. Sama. Tugas-tugas mana yang masih belum di checklist selesai? Karena kan di sini ada nih completed at. Kalau ini udah diklik nih completed at ini kemungkinan besar sudah selesai. Nah, kalau yang ini nih, gitu. Jadi, Putra tengok nih, kalau dia belum diklik berarti dia masih progres. Oh, ini ada yang masih progres nih. Nah, cuma kan capek ngeliat kayak gini ya, gitu kan. Ini kan data mentah banget. Putra gampang. Yang Putra lakukan adalah Putra control all, terus Putra bikin tabel pivot. Nah, ini kita bikin gini. Nah, nanti pelaporan bisa seperti ini. Contoh misalnya kayak Putra membandingkan tugas-tugasnya si Reja, si Sari, sama si Pak Indra. Oke, masukin dulu nih. Kalau mau belajar ini apa ya? Ini pelatihan yang berbeda ini ya. Nah, Putra cuma nunjukin aja gimana kita bisa ngelihat. Misalnya contoh, ini assignee, ini Putra masukin dulu. Terus name, nama tugas, masukin ke value. Habis itu masukin status tadi yang udah Putra bikin. Sini. Tuh, kelihatan kan? Nah, jadi Putra bisa lihat nih. Oh, ternyata total tugas sejak November ya. Ya, sejak November ya. Sejak November itu total tugas itu kita udah ada 270 tugas yang selesai, yang terjadi. Ada di sini status-statusnya ada underachieve. Underachieve artinya melewati batas deadline. 80 lewat batas deadline. 59 perlu deadline. Habis itu 13 itu yang udah lewat. Yang on time itu ada 95. Dan yang on progress masih ada 23. Jadi kurang lebih, oh kalau persenannya gimana? Nanti ada caranya gitu.
Atau mungkin kita mau lihat berdasarkan eh apa namanya ya? Berdasarkan tugasnya dibuat di bulan-bulan berapa gitu. Nah, ini ada nih, ada satu string di sini. Masuknya ke sini. Set. Nah, masuk ke sini. Tapi ini kan 13 November dan lain-lain gitu kan. Payah kita nengoknya. Nah, jadi kita bisa analyze, kita aduh, salah. Nah, kita bisa analyze, kita bisa group selection, kita bisa milih di sini bulan. Nah, ini jadi lebih kelihatan nih. Kalau misalnya tertutup ini kelihatan semua nih. Nih, tugasnya. Bulan November ada total 128 tugas. Kalau kita tengok, nah ini si Reja, oh, apa aja, gitu kan. Nah, ini apa aja. Nah, ini bisa macam-macam. Misalnya Putra mau tahu nih, aku mau nengoknya tugasnya itu berdasarkan apa yang udah dikerjakan aja gitu kan. Atau siapa yang ngerjakan. Nah, ini bisa Putra pindahkan kayak gini, habis itu bisa macam-macam lah. Di sini bisa macam-macam lah prinsipnya. Jadi, inilah bentuk analisa Putra sebenarnya, ke abang-abang semua. Jadi Putra mau tahu nih, apakah si Reja tugasnya kebanyakan atau tugas-tugas mana yang belum selesai, berapa lama tugas selesainya gitu. Jadi Putra cuma pengen tahu beban kerja aja sebenarnya gitu. Sama nanti kan otomatis kan project-project penting ya apa namanya program-program kayak RAB, RKS itu kan bisa terjangkar juga nantinya di sini gitu. Tapi itu belum ya, belum sampai situ kita. Nah, itulah contoh dari segi reportingnya ya buat Asana. Oke? Nah, jadi itulah salah satu beberapa manfaatnya menurut Putra. Download file bisa, menganalisa beban kerja Putra bisa juga, monitoring pekerjaan belum selesai bisa juga, sama buat laporan ke bos gitu. Oke.